Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi wakaf, di mana tugas ini sebagian dari tugas UTS saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rojil Fadlillah, Prodi Ekonomi Syariah semester 7, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Langsung saja, wakaf tersebut adalah tindakan seseorang atau lembaga untuk menyerahkan sebagian hartanya. Maksudnya wakaf itu kita menyerahkan sebagian harta kita kepada lembaga pengelola wakaf, namanya yaitu nazir, dan juga untuk kepentingan umum. Maksudnya wakaf itu digunakan untuk kepentingan umum atau sosial dengan niatan kita ibadah kepada Allah gitu. Dan adapun tujuan wakaf adalah untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi kemaslahatan umat, seperti mendirikan masjid, sekolah, dan juga rumah sakit atau infrastruktur yang berguna untuk masyarakat sosial gitu. Maksudnya di sini kita mewakafkan sesuatu mengenai infrastruktur, ataupun mewakafkan sebuah lahan kosong untuk sebuah kepentingan, atau sedikit mewakafkan sebagian harta kita dalam pemanfaatan jangka panjang dan niatan untuk mendekatkan diri ataupun beribadah kepada Allah gitu. Adapun jenis-jenis wakaf, yang pertama yaitu wakaf ahli atau wakaf keluarga. Maksudnya di sini wakaf keluarga, wakaf yang manfaatnya diperuntukkan kepada keluarga kita atau kerabat kita atau saudara-saudara kita. Maksudnya di sini saya sebagai contoh memiliki sebuah sawah atau lahan kosong yang diwakafkan untuk saudara kita, yang dimana diwariskan dari kedua orang tua saya kepada saudara atau kerabat saya gitu. Itu yang dinamakan wakaf keluarga. Maksudnya yang diwakafkan oleh saya itu masih ada sangkut paut atau terikat darah gitu, ataupun terikat masih ada tali persaudaraan gitu. Yang kedua yaitu ada wakaf khairi. Sebaliknya, kalau wakaf khairi ini wakaf umum, di mana banyak contoh yang sudah kita lihat. Maksudnya contoh dari wakaf khairi ini, ada sebuah orang kaya ingin mewakafkan sebuah lahan kosongnya, di mana lahan tersebut dikelola oleh pengelola wakaf yaitu nazir, yang digunakan untuk membangun sekolah atau TPQ atau rumah sakit, di mana digunakan oleh masyarakat sekitar atau masyarakat setempat dalam pemanfaatannya itu dalam jangka waktu panjang gitu. Selanjutnya yaitu jenis wakaf atau jenis wakaf sesuai konsepnya, sesuai pengelolaan yang lebih sesuai dengan perkembangan. Yang pertama yaitu jenis wakaf berdasarkan bentuk harta. Wakaf benda tidak bergerak. Maksudnya wakaf yang tidak bergerak di sini yaitu ada masjid, sekolah, atau bangunan, tanah, ataupun infrastruktur gitu. Jadi wakaf yang tidak bergerak di sini yaitu wakaf mulai dari sekolah ataupun infrastruktur, itu dinamakan wakaf tidak bergerak gitu. Yang selanjutnya yaitu wakaf benda bergerak. Adapun wakaf yang berupa wakaf bergerak, salah satunya yaitu wakaf harta
Maksudnya wakaf harta di sini ada sebuah keluarga di mana harta atau ahli warisnya itu dibagi kepada anak turunnya atau anak-anaknya. Yang dinamakan bergeraknya itu kan terbagi, maksudnya bukan bergeraknya ke kanan ke kiri gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan wakaf langsung. Apa itu wakaf langsung? Wakaf langsung ialah wakaf yang langsung terasa manfaatnya bagi masyarakat atau masyarakat sekitar atau orang-orang yang kita wakafkan itu merasakan langsung manfaatnya. Contohnya seperti masjid. Kita mewakafkan sebuah masjid yang langsung bisa dirasakan manfaatnya karena sudah adanya masjid gitu. Jadi wakaf langsung ini wakaf yang langsung terasa manfaatnya, langsung ada manfaatnya gitu. Contohnya seperti sekolah lagi. Sekolah itu kan manfaatnya itu kan langsung terasa ketika kita mewakafkan sebuah sekolah itu sudah bisa digunakan atau langsung bisa menjadi sebuah tempat di mana pendidikan bisa langsung dilaksanakan. Itu yang dinamakan wakaf langsung. Contohnya juga kita mewakafkan sebuah lahan kosong tapi itu masih tidak ada bangunan yang bisa kita gunakan secara manfaatnya, dan juga harus ibaratnya membangun lah, entah itu mau dibuat sekolah atau masjid atau tempat lain, itu kan tidak langsung. Jadi yang dimaksud wakaf langsung ini yaitu manfaatnya apa yang kita wakafkan itu langsung ada manfaatnya gitu. Maksudnya langsung bisa digunakan untuk kegiatan atau untuk acara lain atau ada perkumpulan. Itu yang dinamakan wakaf langsung maksudnya di sini langsung ada manfaatnya gitu. Dan di sini saya jelaskan sedikit mengenai jenis selanjutnya, yaitu ada jenis wakaf produktif. Maksudnya wakaf produktif ini kita contohkan sebuah lahan bangunan kosong ataupun sawah. Kita ngambil dua contoh di mana salah satunya yaitu wakaf lahan kosong yang kita buka untuk disewakan ke masyarakat atau orang lain yang bisa digunakan menjadi sebuah toko atau tempat lain gitu. Dan juga yang kedua yaitu wakaf tanah. Kalau kita menjelaskan secara universal atau lebarnya gitu, tanah itu kalau kita gunakan kita wakafkan kepada petani, bisa dimanfaatkan tanah itu bisa digunakan sebagai persawahan. Nanti hasil dari persawahan tersebut itu kan menjadi sebuah mengembang sebuah menjadi hasil di mana dari apa yang kita wakafkan itu menjadi sebuah hal yang berproduktif itu yang dinamakan wakaf produktif itu. Baik, selanjutnya wakaf berdasarkan waktu. Di sini ada wakaf mu'abbad atau wakaf selamanya. Maksudnya di sini yaitu wakaf yang manfaatnya itu berjangka panjang atau manfaatnya itu sifatnya itu secara permanen. Contohnya seperti rumah, sekolah atau masjid. Itu yang dinamakan wakaf mu'abbad. Dan selanjutnya wakaf berdasarkan waktu yang selanjutnya yaitu ada wakaf musyak atau wakaf yang bersifat sementara. Maksudnya ada seorang yang mewakafkan sebuah rumah yang menyerahkan kepada lembaga wakaf untuk ditempatkan atau digunakan berapa tahun ke depan gitu, dan untuk digunakan setelahnya. Itu yang dinamakan wakaf sementara. Maksudnya sifatnya itu bisa digunakan oleh orang lain, itu sementara gitu. Baik, selanjutnya yaitu manajemen pengelolaan wakaf. Jadi lembaga pengelolaan wakaf sendiri itu nama lembaganya yaitu Nadir, di mana Nadir ini mengelola setiap wakaf dari seseorang
kepada lembaga yang di sana oleh lembaga wakaf sendiri. Oleh wakaf sendiri itu dimanfaatkan atau dikelola atau distribusikan untuk orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang bisa merasakan manfaat dari seseorang yang menyerahkan wakaf kepada lembaga, lalu didistribusikan kepada masyarakat yang dimana emang membutuhkan sebuah tempat atau lahan atau bahan atau hal-hal wakaf lainnya gitu. Dan yang terakhir yaitu peran wakaf dalam ekonomi Islam. Di sini wakaf memiliki potensi besar sebagai salah satu instrumen ekonomi dalam Islam dengan dikelola secara produktif. Maksudnya dengan mengamanahkan sebuah wakaf kepada pengelola wakafnya, dan juga instrumen ekonomi dalam Islamnya ini mendapatkan manfaat yang besar gitu, dan juga dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan gitu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi atau penyampaian mengenai sebuah tugas UTS di mana saya menjelaskan sebuah materi wakaf. Mungkin ada yang bisa ditambah atau disanggah dari penjelasan saya tadi, bisa di komen nanti ya, untuk menambah sebuah wawasan kepada saya gitu. Oke. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.